Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa udah tidur cukup lama, tapi pas bangun kok iya tetap aja capek? Nah, kalau kamu pernah ngalamin itu, tenang, kamu udah ada di tempat yang pas. Sebentar lagi, kita bakal bongkar semua rahasia di balik tidur yang bener-bener bikin seger. Pasti sering banget kan ngalamin ini, udah bela-belain tidur 7 bahkan 8 jam, tapi pas bangun rasanya kayak abis begadang. Ini tuh masalah umum banget dan di sini kita bakal cari tahu kenapa ini bisa terjadi dan yang paling penting gimana cara ngatasinya. Oke, biar gampang kita bakal bedah masalah ini jadi 3 pilar utama. Pertama, soal rutinitas, kedua soal tubuh kita, dan ketiga soal siklus tidur. Nanti di akhir kita bakal rangkum semuanya jadi satu kunci biar tidur kamu makin berkualitas. Yuk kita mulai? Pilar pertama ini soal rutinitas. Kenapa? Soalnya, tidur yang berkualitas itu nggak dimulai pas kita udah rebahan di kasur aja. Tapi justru dimulai dari kebiasaan-kebiasaan konsisten yang kita bangun seharian penuh. Nah, ada istilah kerennya nih namanya sleep hygiene atau higienitas tidur. Ini dijelasin juga sama Dr. Clarence Hayes. Anggap aja ini kayak aturan main sebelum tidur. Ini tuh kumpulan kebiasaan simple yang nyiapin badan dan pikiran kita buat istirahat yang berkualitas. Oke, terus gimana cara praktiknya? Pertama, konsisten. Usahain tidur dan bangun di jam yang sama. Iya, bahkan pas weekend. Kedua, lingkungan kamar. Bikin kamar kamu sejuk, tenang, dan yang paling penting, gelap. Kenapa? Karena gelap itu ngasih sinyal ke tubuh buat ngeluarin melatonin, hormon yang bikin kita ngantuk. Nah, ini nyambung banget ke poin keempat soal gadget. Cahaya biru dari layar HP atau laptop itu jahat banget loh. Dia bisa ngestop produksi melatonin tadi, alhasil otak kita jadi melek terus. Lanjut ya, pilar kedua, soal tubuh kita. Nah, kalau yang ini lebih ke fisik nih. Mulai dari kasur yang kita pakai, posisi tidur favorit kita, sampai teknik napas simple buat bikin rileks. Menurut Dr. Edward, milih kasur itu nggak bisa sembarangan. Kalau kasur terlalu empuk, badan kita bakal tenggelam, bikin tulang punggung melengkung nggak wajar. Sebaliknya, kalau terlalu keras, bahu sama pinggul kita bakal keteken, dan punggung bawah jadi nggak ada yang nopang. Jadi kuncinya tuh di tengah-tengah, cari kasur yang medium firm, yang bisa nopang seluruh badan kita dengan pas. Posisi tidur juga ngaruh banget loh. Kalau kamu tim telentang, coba deh taruh bantal di bawah lutut, ini bantu banget buat jaga punggung biar tetap lurus. Kalau tim miring, selipin bantal di antara lutut biar posisi pinggul sejajar. Nah, satu hal yang harus dihindari, tidur tengkurap. Ini benar-benar maksa leher kamu miring berjam-jam dan bisa bikin tegang banget. Nah, sering kan udah rebahan tapi pikiran masih lari kemana-mana. Coba deh teknik simple ini. Namanya pernafasan 478. Caranya gampang banget. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, terus buang pelan-pelan 8 detik. Latihan ini ampuh banget buat nenangin sistem saraf dan bikin detak jantung melambat. Siap-siap dah buat istirahat? Oke, kita udah bahas gimana caranya dan apa aja yang dibutuhin. Sekarang kita masuk ke pilar terakhir, dan menurut saya ini yang paling seru. Kenapanya? Ini nih penjelasan ilmiah kenapa kamu bisa tidur lama tapi tetap ngerasa capek. Jadi gini, dari kanal Kok Bisa, kita belajar kalau otak kita itu sebenarnya nggak benar-benar mati pas kita tidur. Sebaliknya, otak kita itu kerja ngikutin sebuah siklus yang namanya siklus tidur ultradian. Setiap siklus ini punya pola yang teratur dan durasinya kira-kira 90 menit. Nah, dalam satu siklus 90 menit itu ada 4 fase. Kita mulai dari tidur ringan, kayak tidur-tidur ayam gitu, terus masuk ke fase yang lebih dalam. Di fase ketiga, ini nih fase tidur paling pules, di mana tubuh kita benar-benar servis, memperbaiki sel-sel yang rusak. Terakhir ada fase REM, ini pas otak kita aktif banget pas kita lagi mimpi dan ngolah memori. Dan siklus ini muter terus sepanjang malam. Dan ini ngebuat kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Kalau kita udah ngelewatin semua fase tidur ini, kok bisa sih pas bangun malah berasa lemes? Jawabannya ada di slide berikutnya. Dan ini dia kuncinya, dengerin baik-baik ya. Masalahnya bukan cuma soal berapa lama kamu tidur, tapi pas kapan kamu bangun. Coba bayangin, kalau alarm kamu bunyi pas kamu lagi di tengah-tengah fase tidur pules atau fase mimpi, otak kamu tuh kayak dipaksa bangun mendadak. Inilah yang bikin kita pusing dan berat pas pagi-pagi, atau yang biasa disebut sleep inertia. Jadi rahasianya adalah atur waktu bangun kamu pas di akhir siklus 90 menit. Saat itu, tidur kamu lagi di fase paling ringan. Dijamin deh pas bangun, rasanya bakal jauh lebih segar. Oke, jadi gimana caranya kita nyatuin semua ini?
Gampang banget. Kunci buat tidur berkualitas itu adalah dengan ngegabungin ketiga pilar tadi jadi satu strategi yang utuh. Ini dia rangkumannya. Pertama, kuasai rutinitas kamu dengan sleep hygiene yang benar. Kedua, selaraskan tubuh kamu dari kasur sampai posisi tidurnya. Dan ketiga, hargai siklus tidur alami 90 menit kamu. Gabungin ketiga hal ini dan kamu siap buat dapatin istirahat yang benar-benar bikin pulih. Intinya tidur berkualitas itu sepenuhnya ada di tangan kamu loh. Kamu udah punya semua alatnya buat ningkatin kualitas tidur secara drastis. Dan bisa dimulai dari malam ini juga. Jadi pertanyaannya pilar mana nih yang mau kamu coba terapin duluan?